Selamat pagi anak didik kami kelas 9. Salam sehat dan salam berjumpa kembali di tahun ajaran baru ini. Tetap kami himbau, walaupun pembelajaran kita masih pembelajaran jarak jauh, kami yakin anak didik kami tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Baik, anak didik kami sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai melaporkan hasil percobaan. Nah, sebelum saya menjelaskan materi, silakan buka buku paket bahasa Indonesianya bab 1 halaman 9, yaitu melaporkan hasil percobaan. Ayo nak, silakan dibuka bukunya. Baik, dalam bab 1 ini yang mau kita bahas yaitu tentang melaporkan hasil percobaan. Maka adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu anak didik kami mampu memahami apa pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua, mampu memahami apa ciri dan fungsi laporan percobaan. Anak-anakku sekalian, teks laporan hasil percobaan sangat penting untuk kalian pelajari. Karena dalam pelajaran sehari-hari, kalian pasti akan sering bertemu dengan kegiatan-kegiatan laporan percobaan, khususnya nanti dalam pembelajaran IPA. Baik, langsung aja kita bahas pengertian laporan percobaan. Istilah percobaan memiliki nama lain yaitu eksperimen, yang artinya kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, itulah pengertian percobaan ataupun eksperimen, ya. Kegiatan untuk menguji ataupun membuktikan suatu teori. Baik. Nah, selanjutnya yang mau kita bahas yaitu mengenai laporan. Apa itu laporan? Simak baik-baik. Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberi tugas kepada kita. Jadi, laporan disusun jika kita diberi tugas oleh orang lain itu. Nah, maksudnya di sana, laporan itu kita buat berdasarkan apa kegiatan yang kita lakukan, berdasarkan penugasan ataupun perintah yang dibuat oleh orang lain terhadap kita. Jadi berdasarkan hasil yang kita uji coba di lapangan, nanti hasil tersebut kita laporkan kembali. Nah, itulah pengertian laporan. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai teks. Yang pastinya jika dikatakan teks berarti bentuknya berupa tulisan dan bukan berupa lisan, ya. Teks itu bentuknya berupa tulisan. Nah, dari uraian di atas, maka kita bisa memahami pengertian teks laporan percobaan. Ya, karena tadi satu-satu udah kita bahas apa itu percobaan, apa itu laporan, apa itu teks. Nah, sekarang kita simpulkan apa itu pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan yaitu tulisan yang isinya menyampaikan hasil kegiatan percobaan
baik itu menguji ataupun membuktikan suatu teori. Ya. Sekali lagi kalau dikatakan dia teks laporan percobaan yaitu tulisan yang isinya menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik itu menguji ataupun membuktikan suatu teori. Nah, itulah pengertian teks laporan percobaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke ciri laporan teks percobaan. Maka dalam hal ini nanti akan kita bahas ada beberapa ciri teks laporan percobaan yang memudahkan anak didik kami sekalian lebih memahami apa itu teks laporan percobaan. Nah, ciri pertama yaitu fakta. Apa maksudnya fakta? Fakta artinya sudah pasti dan dapat dibuktikan. Ya, sudah pasti dan dapat dibuktikan. Jadi, ketika kalian menyampaikan hasil teks laporan percobaan, sampaikanlah dengan pasti. Contohnya, coba disimak baik-baik. Di sini Bapak buat ada 2 contoh kalimat ya. Yang mana itu nanti yang berupa kalimat fakta dan mana dia yang berupa kalimat opini. Ya. Nah, kalimat yang pertama tolong disimak baik-baik. Kandungan vitamin C pada jeruk nipis ada sekitar 27 mg. Nah, itu kalimat pertama. Sekarang pertanyaannya, apakah kalimat tersebut merupakan kalimat fakta atau opini? Ya. Nah, biar bisa dijawab, coba ingat kembali pengertian fakta dan opini. Ya. Baik, kalimat yang barusan saya sampaikan itu bukan fakta, melainkan opini. Kenapa? Karena di dalam kalimat tersebut ada kata sekitar. Ya, ada kata sekitar. Nah, sekitar itu kan artinya sesuatu yang belum pasti. Jadi belum bisa dikatakan fakta. Nah, berarti kalimat tersebut bukan ciri-ciri dalam kalimat teks percobaan. Ya. Baik. Kalimat yang kedua, ya, contoh kalimat yang kedua. Dalam 100 mg jeruk nipis, ya, di dalam 100 mg jeruk nipis terkandung vitamin C sebanyak 27 mg, ya. Sekali lagi, dalam 100 mg jeruk nipis terkandung vitamin C sebanyak 27 mg. Nah, sama halnya contoh kalimat kedua ini, apakah ini termasuk kalimat fakta atau opini? Berdasarkan contoh yang kedua, maka jelas kita ketahui ya, di dalam vitamin C itu tadi katanya terdapat jumlah kadar vitamin C ya dalam jeruk nipis yaitu sebanyak 27 mg. Maka contoh yang kedua ini disebut contoh kalimat fakta karena di situ udah jelas dipaparkan berapa jumlah kadar vitamin C-nya. Di situ tadi dibuat sebanyak 27 mg. Bukan seperti di contoh kalimat pertama, sekitar ya. Nah, kalau di contoh kalimat kedua di situ langsung jelas dibuat sebanyak. Berarti jumlah kadar vitamin C di dalam jeruk nipis itu yaitu sebanyak 27 mg. Nah, maka inilah yang disebut dengan kalimat fakta karena sudah pasti dan dapat dibuktikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke ciri yang kedua yaitu lengkap. Ciri yang pertama tadi fakta, ya, ciri yang kedua lengkap. Nah, mengapa teks laporan hasil percobaan harus disampaikan secara lengkap? Nah, pertanyaan sederhana sebenarnya ya. Baik, tujuannya agar apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi pembaca ya,
Dengan informasi yang lengkap, orang yang membaca dapat memahami secara utuh apa hasil dan data apa nanti yang didapatkan dari teks laporan tersebut. Sehingga si pembaca dengan mudah memahami isi teks laporan percobaan tersebut dengan mendapatkan informasi yang jelas. Ya, itulah ciri dari teks laporan percobaan yang kedua. Baik, selanjutnya kita masuk ke ciri yang ketiga, yaitu objektif. Nah, apa itu arti objektif? Objektif itu artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Maksudnya di sini, ya, apa yang kita amati, apa yang kita teliti, kita laporkan sesuai dengan apa yang terjadi. Kalian pernahkah melakukan percobaan? Nah, kalau pernah, biasanya sebelum kita melakukan percobaan, kita sudah memiliki hipotesis. Nah, hipotesis ini sering disebut dengan anggapan dasar atau dugaan awal. Misalnya nih, ketika kalian melakukan percobaan menguji saus jajanan yang ada di sekolah. Ini contoh kita buat ya. Nah, kalian pasti memiliki dugaan awal bahwa semua saus yang ada di jajaran sekolah mengandung zat berwarna yang berbahaya. Tetapi ternyata setelah dilakukan percobaan, tidak semuanya mengandung zat berwarna berbahaya. Nah, jika terjadi seperti itu, sampaikanlah apa adanya. Itulah yang disebut dengan objektif. Nah, anak didik kami sekalian, dalam ciri yang ketiga ini, yang dimaksud di sini, objektif ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam hasil percobaan kita itu. Jadi, laporkanlah sesuatu itu dengan apa adanya sesuai dengan fakta yang benar-benar kita temukan dalam hasil percobaan itu. Baik, anak didik kami sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Selanjutnya nanti kita akan membahas kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan hasil percobaan. Terima kasih.